Halo guys, ketemu lagi sama gue Banu Maulana di Top 5 News of the Week. Kali ini gue bakal ngebahas 5 topik berita yang paling menyita perhatian selama sepekan ini. Semuanya akan dibahas di Top 5 News of the Week. Oke, berita pertama. Presiden Joko Widodo lagi-lagi dibuat marah sama para menterinya. Kali ini soal nggak adanya penjelasan kenaikan harga minyak goreng, bahan-bahan pokok, dan harga Pertamax. Jokowi geram dan menuntut menteri-menterinya ngomong dan peka sama kesulitan-kesulitan rakyat. Nggak tanggung-tanggung, Jokowi ngomel langsung di depan para pembantunya di sidang kabinet paripurna Istana Negara. Jokowi juga menyebut para menteri yang nggak kasih penjelasan ke rakyat bakal dibilang nggak kerja. Emang sih, seharusnya setiap ngambil keputusan itu harus dibicarakan dulu alasan, sebab, dan solusinya. Soalnya bakal nimbulin dampak yang merembet panjang. Gimana menurut lo guys? Dari istana kita bergeser ke Bandung. Ada berita mengenai vonis terdakwa pemerkosa santriwati. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memvonis hukuman mati ke terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan. Vonis ini diputuskan dalam sidang banding yang diajukan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Heri divonis hukuman penjara seumur hidup sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tapi, vonis itu membuat banyak pihak kecewa dan dinilai nggak adil. Sekarang, Heri divonis hukuman mati, yang pastinya jauh lebih berat dari vonis kebiri dan hukuman penjara seumur hidup. Nggak cuma divonis hukuman mati, Heri juga diwajibkan bayar restitusi atau ganti rugi 300 juta rupiah lebih ke para korban. Terus, hakim juga mutusin menyita semua harta bekas guru pesantren di Bandung ini buat biaya pendidikan dan nafkah para korban serta bayi-bayinya sampai mereka dewasa. Vonis ini disambut lega dan syukur sama pihak keluarga yang menilai bakal menimbulkan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Tapi, ternyata nggak demikian buat Komnas Perempuan yang nggak setuju hukuman mati karena nggak sesuai HAM. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk Heri Wirawan? Dari kasus Heri Wirawan, kita ke Dokter Terawan. Pemecatan Dokter Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia ini berujung konflik yang panjang dan makin panas. Sampai-sampai ngelibatin DPR dan masyarakat. Bahkan, tagar bubarkan IDI jadi trending topik di media sosial Twitter. Bak mencari sumber api, Komisi 9 DPR ngundang IDI buat rapat dengar pendapat umum yang isinya ngebahas banyak banget. Kayak apa aja kewenangan IDI sebagai organisasi profesi, tujuan dibentuknya IDI, dan apa saja jasa IDI untuk para anggotanya. Termasuk alasan memecat anggota, apalagi anggota yang dinilai berprestasi kayak Dokter Terawan Agus Putranto. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago menyebut IDI nggak berperan baik seperti yang tertulis di tujuan pendirian IDI. Saking emosinya, politisi Nasdem itu menyuarakan pembubaran IDI. Nah, soal ini, IDI lalu ngejawab melalui ketua umumnya Adip Humaydi. Adip bilang, IDI sebagai organisasi profesi kedokteran nggak bisa dibubarin sembarangan. Apalagi kata Adip, IDI juga terbentuk dari hasil keputusan MK. Jadi, Adip negesin IDI bakal terus ada untuk masyarakat Indonesia. Nah, makin panas ya guys. Kalau kalian gimana? Pro IDI atau Terawan? Sekarang kita ke berita mudik lebaran. Presiden Jokowi ngumumin cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah di 29 April dan 4 Mei sampai 6 Mei 2022. Ini jadi kabar yang menggembirakan buat yang mau pulang ke kampung halaman. Apalagi setelah 3 tahun gak diizinin mudik sama pemerintah. Tapi sebentar, pemerintah kasih izin mudik bukan karena virus COVID-19 sudah gak ada, tapi penyebarannya yang relatif bisa dikontrol. Nah, tapi kabarnya ada varian baru Omicron XE. Dan disinyalir 10% lebih cepat menular dibanding varian sebelumnya. Pemerintah yang memprediksi jumlah pemudik bisa tembus 85 juta orang. Wih, kebayang padatnya. Jadi, masyarakat yang memudik dihimbau terus waspada dan harus tetap patuhi protokol kesehatan. Walaupun pemerintah memastikan Omicron XE belum terdeteksi di Indonesia,
dan data-datanya bakal terus dipantau. Selain Prof. Wiku, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut kondisi COVID-19 di Indonesia terkendali. Gimana? Kalau kalian mau mudik atau enggak? Oke, di berita terakhir Top 5 News hari ini tentang Dea OnlyFans. Dengar namanya aja pasti udah nggak asing di telinga kalian kan guys? Apalagi beritanya sering mondar-mandir di timeline sosial media. Beberapa hari terakhir, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa ada selebriti berinisial M yang membeli konten milik Dea. Nah kemarin, sosok M ini akhirnya diungkap oleh pihak kepolisian. Dia adalah stand-up komedian Marcel Widianto. Bener nggak tebakan kalian? Nah yang ngagetin, Marcel ternyata udah beli konten dewasa Dea OnlyFans sebanyak 76 video. Bahkan kabarnya Marcel beli langsung borongan dari Dea karena memang sudah saling kenal. Nah, pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya Kombes Pol Endra Julpan jelasin pemeriksaan Marcel soal motivasi membeli konten video OnlyFans-nya Dea. Polisi juga bakal dalemin apakah Marcel beli untuk pribadi atau disebarin lagi atau diperjualbelikan lagi. Ngomong-ngomong, ini yang dipanggil Marcel aja atau semua pembeli konten ya? Soalnya kan pasti banyak nama-nama lain di luar selebriti. Kalau menurut kamu gimana? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Gue Bandung Maulana pamit, sampai ketemu minggu depan.